Izin perkenalan, kami dari kelompok C. Sebelumnya nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 1050123000254. Nama saya Nashwa Ramadhani dengan NIM 1050123000230. Nama saya Alfizul Fatani dengan NIM 1050123000194. Nama saya Nazwa Cintanya Kusuma Putri NIM 1050123000189. Nama saya Muhammad Yaser dengan NIM 1050123000234. Nama saya Raffi Maulana dengan NIM 1050123000212. Robert Budi Hartono memiliki nama asli Oe Huji Tejihong. Ia merupakan keturunan di Tionghoa yang lahir di Kudus, Jawa Tengah yang lahir pada 28 April tahun 1941 dan merupakan anak kedua dari pendiri Jarum, Oe Hui Guan. Kakaknya bernama Michel Bambang Hartono alias Oe Hui Song. Pada 2002, Forbes meliris daftar orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono menduduki peringkat ke-64 di dunia dengan total kekayaan 23 miliar US dollar. Robert adalah pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia melalui Verido Holding Ltd. Robert dan kekayaannya menguasai 51% saham BCA. Mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti diantaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis grup di Jarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Robert sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Bermula dari sekedar hobi, ia kemudian mendirikan PB Jarum Super pada 1969. Salah satu pemain bulu tangkis yang berasal dari PB Jarum adalah Lim Swee King yang terkenal dengan julukan King Smash. Robert Budi Hartono menikahi seorang wanita bernama Widowati Hartono atau lebih akrab dengan nama Giok Hartono dan memiliki 3 orang putra yang bernama Victor Hartono, Martin Hartono, dan Arman Hartono. Robert Budi Hartono menggeluti bisnis rokok Jarum yang dimana bisnis tersebut dimiliki oleh keluarganya. Di tahun 1963 terjadi kebakaran pabrik Jarum. Lalu Robert Budi Hartono dan kakaknya tidak hanya tinggal diam dan mereka mencoba untuk membangun bisnisnya kembali dengan merubah alat yang awalnya ini tradisional dirubah menjadi alat-alat yang lebih modern dan canggih. Hingga pada akhirnya di tahun 1972 bisnis yang mereka geluti ini semakin berkembang hingga mereka mulai mengekspor barang-barang dan produk-produknya ini ke luar negeri, salah satunya itu di Amerika Serikat. Tetapi di tahun 2009, Amerika Serikat sendiri sudah melarang produk-produk Jarum ini beredar di pasaran. Nah, nggak hanya itu, jadi di tahun 1975 mereka melebarkan sayap bisnisnya ke beberapa sektor industri. Salah satunya industri elektronik, yang dimana mereka sempat mendirikan PT Indonesian Electronic and Engineering, yang pada bulan 18 September tahun 1976 mereka ubah namanya menjadi PT Hartono Istana Elektronik yang mereka merge dan ubah kembali menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Diversifikasi, mereka juga melakukan usaha di sektor perbankan. Krisis keuangan yang terjadi pada periode 1997 sampai 1998 membuka pintu kesuksesan bagi mereka pada sektor ini. Tak hanya itu, Hartono juga terjun ke dunia bisnis properti dan perhotelan dengan mengelola sejumlah kawasan yang sudah tersebar di berbagai tempat seperti Grand Indonesia, Menara BCA, dan lain-lain. Pada 2008 mereka juga melebarkan bisnisnya ke sektor perkebunan dengan mendirikan Hartono Plantation Indonesia. Grup Jarum melebarkan bisnisnya ke sektor e-commerce. Pada tahun 1963, perusahaan PT Jarum mengalami kebakaran yang mengakibatkan asetnya nyaris tak bersisa. Tak lama setelah itu, Oe Hui Guan meninggal dunia. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Robert Hartono dan saudaranya Michael Hartono membangun bisnisnya kembali dari nol. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan ribuan nasabah BCA mengambil dananya secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan ribuan pegawai BCA dan juga ratusan cabangnya mengalami krisis yang diakibatkan karena berkurangnya dana operasional. Hal ini memaksa BCA menutup 16 kantor cabangnya dan terpaksa juga meminjam dana ke Bank Indonesia melalui skema Bank Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada November 1997. 6 bulan setelah krisis moneter terjadi, nasabah kembali melakukan rush money dalam skala yang lebih besar karena sentimen masyarakat Tionghoa pada bulan Mei 1998
tercatat 122 kantor cabang rusak, 17 kantor terbakar habis, 26 cabang dirusak dan dijarah, serta 75 cabang rusak tetapi tidak dijarah dan 150 mesin ATM dibobol, hingga mengalami kerugian sebesar 3 miliar. BCA akhirnya diambil alih oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan memberikan efek domino besar terhadap perekonomian Indonesia. Di tahun 2007, Djarum menguasai BCA sepenuhnya usai membeli 92,18% saham Farallon di Farindo. Dan akhirnya BCA bangkit dari badai krisis dan menjelma sebagai perusahaan bank jumbo. Cara Hartono bangkit dari kegagalannya, salah satunya PT Djarum yang sudah terbakar hangus, yaitu dengan melakukan pembenahan manajemen dan peralatan produksi. Sebelumnya, rokok kretek dibuat dengan cara dilinting secara manual. Hartono membeli mesin-mesin canggih untuk memproduksi rokok dengan peralatan yang modern. Hartono juga berprinsip bahwa bisnis itu harus selalu dikembangkan, dan cara lain yang dilakukan oleh Hartono yaitu melakukan verifikasi bisnis.